Ya, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini gitu ya. Ini seperti biasa analisa saham pilihan dan request beberapa saham. Sebelum lanjut, silakan subscribe dulu, ya, like dan komen kalau teman-teman ada yang memang mau request gitu ya, atau minta dianalisa saham pilihannya gitu ya, atau saham-saham yang teman-teman incar. Ataupun teman-teman bisa gabung di grup televisi saya untuk dapat menu beli sore jual pagi tiap hari ya. Silakan. Terus juga jika teman-teman punya Stockbit bisa follow juga akun saya di Tas Trader. Biasanya saya suka share chart-chart cantik gitu ya, yang menurut saya cantik atau menarik, berikut dengan target price-nya gitu ya. Teman-teman bisa ikut analisa dari chart saya gitu ya. Dan juga kalau teman-teman mau butuh masukan gitu ya, atau menu-menu saham swing gitu ya, biasanya saya suka share di Instagram gitu ya, dan juga beberapa tips-tips money management atau psikologi trading biasanya saya juga share di Instagram di Tas Trader. Boleh di follow channel-channelnya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kedepannya memang ini juga masih saya siapkan gitu ya, beberapa materi yang simple tapi buat saya mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman untuk trading gitu ya, apalagi teman-teman pemula. Lagi saya siapin gitu ya beberapa videonya, doakan bisa jalan dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oh ya, saya juga buka kelas berbayar teman-teman, grup super namanya, Super Tough Trader. Silakan yang mau gabung atau belajar dan cuan bareng sama saya gitu ya, bisa japri gitu ya, harganya murah meriah, 1 kali bayar tanpa biaya bulanan, 500.000 untuk kelas grup, 750.000 untuk private gitu ya. Bedanya cuma di waktu, kalau kelas grup saya yang tentukan waktunya, kalau kelas private teman-teman yang tentukan waktunya. Benefitnya apa aja? Banyak ya teman-teman. Teman-teman udah pasti dapat materi basic ya. Di konsultasi portofolio, terus di mentoring juga oleh saya gitu ya, sampai teman-teman bisa jadi trader yang mandiri atau bisa analisa sendiri, screening saham sendiri, charting sendiri gitu ya. Dan juga saya kasih alat bantu juga beberapa indikator-indikator yang simple tapi powerful, terus juga setup screener, rumus-rumus screener saham gitu, dan juga menu-menu yang paten gitu ya. Kalau teman-teman ternyata misalkan nggak punya waktu untuk analisa gitu ya, bisa karena kesibukan pekerjaan ataupun kuliah ataupun apapun itu gitu ya, tapi concern atau berminat dengan trading, ini juga bisa jadi wadah buat teman-teman untuk gabung gitu ya, silahkan. Jadi sekali lagi tanpa biaya bulanan, 1 kali bayar, teman-teman bisa masuk ke grup Super Tough Trader. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk dukungannya, support terus channel ini. Semoga kedepannya bisa menjadi channel yang lebih baik gitu ya, memberikan edukasi dan manfaat untuk teman-teman. Oke, lanjut kita ke saham dulu. Kita ke pembahasan IHSG dulu ya. Jadi IHSG-nya ternyata hari ini loncat lagi ya. Ini pas banget lagi di yang saya garisin kemarin. Ini nggak pernah saya rubah-rubah ya garisnya gitu. Ternyata dia naik. Kemungkinan kalau kayak gini gitu ya, mungkin masih akan lanjut gitu ya. Mungkin uji resisten dulu ke area sini nih, 6.100-an. 6.100 mentok di sini kali ya. Nah, di sini nih 6.180-an gitu ya. Kalau jebol sih oke ya. Jebol potensinya ya balik ke 6.200, tapi ini nih ada PR ya. Jadi kalau saya sebagai chartis atau technical analysis gitu ya pasti kemungkinan ini memang harus ditutup dulu nih. Jadi teman-teman juga wajib hati-hati gitu ya. Kemungkinan sih mantulnya daerah dari sini. Udah mantul sini mungkin turun dulu gitu ya, untuk tutup gap.
Tapi bisa jadi pokoknya dalam waktu dekat mungkin bulan-bulan ini ya pasti ini harus ditutup dulu biar enteng ke atas lagi gitu ya, sesuai dengan target bos BI kita. Kalau OJK ya saya lupa gitu ya, targetnya kan 7.000 gitu ya, mudah-mudahan ya capai gitu ya, 6 bulan lagi gitu ya. Oke, itu ya untuk IHSG kita. Nah, sekarang kita ke request ya, requestnya ada lumayan gitu ya. Jadi nanti ada yang mau saya bahas juga sekalian, tapi yang pertama saya bahas dulu saham pertama nih ya. Sorry. Ada yang request ke saya itu review saham-sahamnya Jarvis Fund gitu ya. Jarvis Fund itu kalau teman-teman boleh Google aja gitu ya. Tapi yang mau saya bahas di sini memang saya lihat kalau di fun fact sheet-nya gitu ya, silahkan googling ya. Fun fact sheet-nya memang return-nya cukup menarik gitu ya. Kalau teman-teman, jadi Jarvis Fund ini bentukannya reksadana gitu ya, reksadana yang dananya ditempatkan ke saham-saham gitu ya. Nah, sahamnya ini gitu ya, ternyata cukup menarik nih penempatan saham-sahamnya gitu ya. Dan kalau saya lihat di fun fact sheet-nya gitu ya, kalau teman-teman menempatkan di tahun lalu gitu ya, return-nya udah hampir 100%. Kalau 6 bulan yang lalu udah lebih dari 50% gitu. Jadi cukup menarik ternyata. Mungkin ini dari Om siapa ya? Saya mohon maaf lupa nih ya. Pokoknya di video saya sebelumnya ada yang komen untuk review saham-saham Jarvis Fund. Apa namanya? Cukup menarik dan mungkin boleh saya bahas gitu ya. Tapi nggak semua mungkin ya. Saya bahas beberapa aja gitu ya. Yang pertama aja dulu ya, ada Arto. Udah jelas Arto saham hype gitu ya. Jadi kalau lihat misalkan penempatannya dari tahun lalu gitu ya, sekarang Juni lumayan ya. Kenaikannya sekarang waktu di 8.000 mungkin ya. 800. Sekarang udah berapa nih? 12.000 ya. Cukup luar biasa gitu ya kenaikannya. Tapi kalau kita analisa sampai mana gitu ya harganya. Kemungkinan mah sebentar. Kemungkinan ya. Jadi kalau saya lihat apa ya? Kan untuk sentimennya sendiri memang cukup bagus ya memang. Dan kalau saya lihat sih dari masih ada kemungkinan naik ke 15.000 ya. Kalau teman-teman yang mau swing sih masih oke, silahkan. Cuman itu tadi ya, mungkin apa namanya, modalnya harus dibatasi, apa mungkin manajemennya harus diatur ya. Kemungkinan sih masih akan ke 14.000 atau 15.000 ya. Harga jauhnya mungkin di 18.000, tapi ya kita lihat lah ya. Kemudian kalau untuk Arto sendiri menurut saya sih masih akan sangat cerah, apalagi prospek bank digital gitu ya, terus inovasi-inovasi dari teknologi dan lain sebagainya mungkin ya masih akan menarik gitu ya. Oke, kalau yang fast trade ya boleh aja gitu ya, silahkan. Kalau mau ambil ya, coba aja tawar-tawar di sini nih di 12.600, pasang SL-nya di 11.800, ya targetnya 2-4%. Atau coba iseng-iseng sampai 14.000 ya, mudah-mudahan dapat lah itu. Ya. Oke, lanjut saham yang selanjutnya ada MTEK. MTEK-nya ya
Untuknya kalau mau ambil boleh. Bisa ambil di 2270, 2250, pasang SL-nya di 2170. Tapi kalau untuk reviewnya kemungkinan masih jauh ya, masih bisa swing nih. Targetnya ya ke 3000-an mungkin ya. Ya semoga aja asal bisa break dulu dari 2500-nya ya. Yang fast trade bisa lah 2-4%, kalau besok mau ambil boleh ya. Lanjut saham yang lain, masih di sahamnya Jarvis Fund ya, MDKA. MDKA-nya ini koreksi saat hari ini menarik nih, kalau mau boleh diambil teman-teman. Targetnya ini udah mau ATH ya, all time high ya, kalau jebol 2900-nya. Potensinya ya 3000-an sampai 3200 mungkin ya. Ya, potensinya 3000 dulu. 3000 baru 3200 ya. Kalau sabar banget sih 3500, karena kan ini korelasinya dia sama gold ya. Terus memang aksi-aksi korporatnya yang atau sentimen-sentimennya yang mungkin bisa mencoba naikin harga sahamnya gitu ya. Kalau mau ambil sih, kalau mau teman-teman ambil silahkan ya. Di 2800 boleh, 2820, pasang SL-nya tipis saja di sini di 2750 ya, di bawah 2750, targetnya 21% atau yang fast rate ya, yang mau apa namanya swing, asalkan kalau dia sudah jebol 2900-nya potensi ke 3000 sampai 3200. Oke, lanjut ada MLPL. MLPL-nya berapa nih? Oh, lagi suspend ya. Jadi kalau lagi suspend, itu dia lagi suspend ya. Lagi suspend. Oke, ya hitungin aja lah. Kalau swing ya potensinya masih jauh lah ya. Menurut saya, udah sering saya bahas juga, potensinya mungkin ke 800-an atau 900 mungkin sampai 1000 lah ya. Menarik kalau MLPL ini apa namanya, inovasinya atau ya corporate actionnya mungkin apa namanya, kalau saya lihatnya agak di luar dugaan sebelum-sebelumnya gitu, tapi ya oke lah, udah sudah sangat apa namanya, membantu ya buat teman-teman yang pengen cuan gitu ya, lumayan. Waktu itu pernah saya rekom dari harga 100 gitu ya, kalau ada yang masih pegang sampai sekarang ya lumayan 600% gitu. Jadi potensinya masih ke 800, ya tunggu aja dulu. Kalau habis suspend mungkin dibawa turun dulu, yang baru up lagi kemungkinan ya. Lanjut ada Friend. Nah ini Friend nih. Friend sahamnya OPA ya, sahamnya OPA LKH gitu ya. Ini sebenarnya udah saya pernah tandain nih. Kemungkinan sih sampai 130 ya kalau swing sabar gitu ya. Cuman memang untuk Friend sendiri sih ini menurut saya dari karakter sahamnya agak unik gitu ya. Kalau saya lihat sih banyak kepentingan di dalamnya gitu ya. Jadi ini opini pribadi gitu ya. Tapi saya nggak mau bahas opini saya lebih lanjut. Cuman kalau dilihat dari chartnya gitu ya. Jadi apa namanya, kalau dari chartnya gitu ya. Kalau mau masuk gitu ya. Ya low risk gitu. Bisa di 84, 81 ya atau 82. Sorry 84, 80 lah ya. Pasang SL-nya di bawah 77 low risk gitu ya. Targetnya yang terdekat 99, lanjutannya sini nih 110, 110, 120, baru 130 ya. Potensinya masih bagus, sentimennya juga oke gitu ya. Ya ini tinggal tunggu waktu aja, cuman harus sabar gitu ya. Lanjut ada SMRA. Diversifikasi sahamnya oke ya, Jarvis Fund ini. SMRA-nya masih belum menarik sih menurut saya.
Kalau mau spekulasi ya bisa aja di 845, 855, pasang SL-nya di sini nih, di bawah 830 ya. Copet dulu paling 2-4%, tapi kalau untuk prospekannya memang ya harus tembus dulu 960-nya ya. Baru bisa bicara langsung gitu ya, bisa bicara lagi gimana-gimananya gitu ya. Apalagi kalau semakin dalam kemungkinan sih ya sini nih. Jadi nanti banyak resistennya berjilid-jilid nih SMRA. Cuman menariknya kan kalau properti sama konstruksi kan sekarang, terutama properti lah ya, sahamnya gerbongnya masih ketinggalan gitu kan dibanding gerbong-gerbong kelompok yang lain gitu ya. Jadi menarik buat kita pantau gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang suka bottom fishing, mungkin SMRA bisa jadi saham yang cocok untuk dieksekusi ya, atau ambil posisi buy. Posisinya kalau mau dicopet dulu sih sementara, tapi kalau mau yang swing ya mungkin cicil dulu ya dengan teknik money manajemennya. Oke. Lanjut, ada yang terakhir ya. Terakhir saya bahas Excel. Memang diversifikasinya oke sih kalau ini. Nah, menarik ya. Ini mah udah siap swing lah. Targetnya kemungkinan ke 3000 ya. Kalau yang mau ambil bisa nih ke di 2570, 2550. Pasang SL-nya di sini nih di bawah 2480 kalau mau fast trade, atau yang swing bisa di 2440. Tadi yang fast trade-nya 2-4% aja. Kalau besok jebol 2600 ya, potensinya ke area sini dulu ya. 2700, baru 2840 sampai 2900. Menarik lah kalau lihat Excel ya. Tapi secara mayor gitu ya, yang mayor trend ini dia sideways gitu ya, masih di area ini. Paling kalau dia udah jebol sini nih 3000-nya, mungkin sih melesat sih menurut saya. Ini kalau saya lihat secara mayor ya, gitu ya. Jadi kemungkinan bisa ke area 3500 lagi. Kalau jebol 3000, oke. Lanjut, itu tadi udah ya, menarik ya saham-saham Jarvis Fund. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau request lagi silakan komen di video ini ya. Lanjut request yang terakhir ini. Ada era. Era ini udah saya tandain dari kapan tahun gitu. Dia tuh manut trendline ya teman-teman. Tuh ya, jadi dari semenjak crash nih selalu sentuh, naik lagi, sentuh, naik lagi, sentuh, naik lagi gitu ya. Dan ini pun udah sentuh, ya naik lagi harusnya ya, harusnya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini, iya, ini dia udah break ya, break sih di area 640-nya gitu ya. Menarik kalau mau lihat besok, dia breaknya dengan volume juga gitu ya. Jadi menarik nih teman-teman, kalau mau ambil silahkan ya di 645, 640. Kemudian besok bisa naik lagi nih. Bisa pasang SL-nya di sini aja nih di bawah 600 gitu ya. Terus targetnya ya 2-4% dulu. Kalau teman-teman mau swing bisa potensi ke area 760. Kalau saya nih sampai 800-an kemungkinannya. Ini kalau saya lihat dari karakter sahamnya nih ya, selalu begitu nih. Gitu ya. Selalu manut nih. Gitu ya. Oke. Good luck teman-teman yang udah request gitu ya. Semoga bermanfaat. Sekarang saya ke saham-saham pilihan ya. Jadi karena udah banyak yang di request, jadi saya beberapa aja saham pilihannya. Yang pertama ada MLIA. MLIA-nya oke nih, mantul ya. Kalau mau ambil di area sini nih.
Ya, 1130 boleh, 1100 nggak apa-apa. Targetnya 2,4% atau swing aja ke 1230, bisa pasang SL-nya di bawah 1070. Lanjut, ada jasnya juga mantul. Ya, udah bikin base di sini. Boleh ambil nih dari 147, 145 boleh, pasang SL-nya di bawah 138 nggak apa-apa, 2-4% dulu. Menarik kalau dia udah jebol di 161-nya ya. Baru potensi ke 171, baru 186 dan ke 200. Lanjut, ada RBMS. Banyakannya saham gorengan ya hari ini. RBMS-nya boleh copet dulu kalau mau ya di 5455, sorry 5355 boleh. Bisa pasang SL-nya di 51, targetnya 2-4% dulu atau 59 nggak apa-apa ya. Target jauh sih 65 balik lagi. Lanjut, ada TLKM. Nah, ini ada saham blue chip. TLKM-nya tuh. Jadi ditutup gapnya langsung. Kemungkinan sih break ya. Menurut saya nih. Kalau break di 3.500-nya, sorry, breaknya 3.600 ya. Ini kalau teman-teman lihat nih, tuh ada gap di sini di 3.600 ya. Gap di 3.700, gap lagi di 3.800. Yang mau swing boleh silahkan. Yang mau ambil buat besok kalau mau ambil 3.480, 3.450 nggak apa-apa lah boleh gitu ya. Atau di sini 3.430 boleh pasang SL-nya di sini 3.370, targetnya 2-4% dulu atau sampai jebol ini 3.600 ya. Jadi saya bilang ada gap di atas ya, silahkan good luck teman-teman. Lanjut, ada PNBS. PNBS-nya oke. Kalau mau ambil boleh nih ambil sini nih 127 125, pasang SL-nya di bawah 121 nggak apa-apa, atau 124 boleh ya, low risk lah. Targetnya sih 2-4% boleh. Potensinya ke sini dulu nih. 146 150. Terdekatnya ya di sini 136 141. Lanjut, ada Indi. Indinya buat copetan dulu ya di 1325 1300, pasang SL-nya di bawah 1275, targetnya 2-4% dulu. Menariknya kalau dia udah jebol sini nih, apa nih, 1450 sampai 1500 lah, kalau udah jebol baru menarik lagi. Buat copet dulu aja sementara ya. Lanjut, ada KRW. Ini mau bikin swing up kemungkinannya. Kalau mau ambil boleh di 121 118, pasang SL-nya di bawah 115, targetnya 2-4% dulu, atau di 131 sampai 138. Oke, lanjut ada Ikon. Ikon. Ini enggak? Ikonnya salah nih. Nah, ini ikon. Ikonnya oke, kalau mau ambil boleh di area 105 103, pasang SL-nya di bawah 99, targetnya 2-4% atau di 115 sampai 120. Terakhir ada FPNI. FPNI-nya boleh dicopet dulu ya. Kalau mau ambil di 242, 240 boleh lah. Targetnya di SL-nya di bawah 232, targetnya sih ke 256 dulu, 256, 266, baru 288 ya.
Kalau misalkan teman-teman mau fast rate bisa 2-4% dulu. Hari ini juga kan bisa 4% yang lumayan. Kemungkinan sih. Mudah-mudahan sih besok mantul ya. Ini mantul dari MA20 nih di sini. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan buat teman-teman, menambah insight baru, menambah keyakinan buat teman-teman atas saham yang teman-teman incar gitu ya. Sekali lagi, support terus, subscribe, like, dan komen. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.